Selamat pagi adik-adik, berkah dalam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Dan semoga ujian-ujian yang sudah kita lewati, adik-adik lewati beberapa hari ini, itu dapat memberikan hasil yang terbaik. Semoga tidak ada yang stres ya setelah selesai ujian. Oke, jadi pada minggu ini kita akan melanjutkan permenungan kita dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Nah, sekarang kita itu sudah masuk dalam pertemuan yang ketiga, dan tema dalam pertemuan yang ketiga itu adalah Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Nah, sebelum kita memulai pendalaman iman kita, marilah kita siapkan hati, kita tenang, dan kita memulainya dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami, anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, bacaan Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ini adalah perikop tentang orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jikalau kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah membaca atau mendengarkan bacaan Injil hari ini, ada beberapa hal yang bisa kita dalami dari teks Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Yang pertama, harus kita sadari bahwa manusia tidak lepas dari penderitaan dan kesusahan.
Dalam hidup manusia itu pasti ada namanya penderitaan dan kesusahan. Akan tetapi di balik semua itu, yang terpenting adalah bagaimana manusia melewati penderitaan itu dalam hidup bersama dengan orang lain. Bukan tentang berapa kali manusia jatuh, tetapi tentang berapa kali manusia jatuh dan ia bangkit kembali. Harus pula disadari bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dan merdeka. Dan karena itu, manusia dapat melakukan apa yang ia inginkan dengan bebas dan merdeka tanpa ada paksaan dari orang lain. Nah, seperti dalam Injil yang diceritakan tadi, kita dapat menjadi seorang imam, seorang Lewi, dan orang Samaria. Kita dapat menjadi seorang yang jahat, orang yang tidak peduli dengan sesama, tetapi kita juga dapat menjadi seorang yang baik hati dan mampu menolong orang lain. Kita semua diajak untuk seperti orang Samaria. Samaria tadi yang mau menolong sesamanya yang sedang terluka karena dipukuli perampok. Kita diajak pula untuk selalu berbuat baik dengan menolong sesama yang sedang mengalami kesulitan. Nah, setelah kita mendalami teks itu, kita sampai pada aksi nyata. Apa yang akan kita lakukan ke depannya untuk semakin menghidupi nasihat-nasihat Injil. Yang pertama, kita harus menolong sesama, walaupun bantuan itu sangat kecil. Nah, dalam menolong itu, kita tidak boleh memandang suku, agama, dan apapun itu ketika hendak menolong orang lain. Nah, dalam masa pandemi ini, secara khusus kita membantu orang tua di rumah. Nah, misalnya mencuci piring, mencuci pakaian, bersih-bersih rumah, menyiram tanaman, dan lain-lain. Nah, semoga aksi ini dapat kita lakukan dan sungguh-sungguh dihayati ya sebagai sumbangan kita dalam membangun relasi yang baik, pertama-tama antar sesama kita dan orang lain, dan juga membangun relasi yang harmonis dengan peran Yesus Kristus. Semoga demikian. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur mempunyai orang tua yang mengasihi kami. Berilah kesehatan dan kegembiraan untuk orang tua kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, berilah kami semangat untuk membantu teman-teman kami yang sedang berada dalam kesulitan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami gembira dan senang karena Tuhan selalu menjaga dan mengasihi kami. Bantu kami Tuhan agar kami selalu bersemangat dalam belajar dan patuh kepada orang tua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mendoakan doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada para muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik yang terkasih, dengan demikian pendalaman iman kita melalui daring ini, melalui Zoom ini sudah selesai. Marilah kita pergi, kita semua diutus dan hiduplah dalam damai kasih Tuhan. Amin.